Hai guys, di video kali ini gue akan ngebahas dua buah berita yang sangat mengejutkan gue dan harus gue akui bahwa berita ini juga membuat gue sangat sedih dan kayaknya kalian yang dengerin berita ini juga akan kebawa sedih, jadi persiapkan diri kalian. So, nggak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gua bahas datang dari Kwon Mina, ex-member AOA. Yap, tadi malam tiba-tiba dia mengejutkan semua orang dengan merilis atau mengupload foto yang cukup mengerikan di akun Instagramnya. Sekarang fotonya kalau gua nggak salah sih udah dihapus nih gitu. Tapi tadi malam itu bener-bener mengejutkan, gua pribadi kaget karena tiba-tiba DM gua tuh penuh secara bersamaan. Dan pas gua buka itu semuanya ngirimin postingannya Mina gitu. Dan setelah gua lihat, gua kaget dong. Dia posting foto tangan berdarah-darah gitu. Dan dia nulis caption. Nih gua akan bacakan dulu arti captionnya Mina berdasarkan portal berita Kopalmex di Instagram ya. Nih Mina nulis kayak gini: hal yang kulakukan kotorkah? Apa ini sebuah perbuatan yang jahat? Begini caraku melampiaskan setiap kata dari kalian. Ah, suicide show. Kalian bilang ini untuk mendapatkan simpati ya? Ayo coba kasih aku simpati yang banyak. Kalian menyuruhku pergi ke rumah sakit jiwa. Aku sudah pergi ke sana lebih dari 10 tahun. Kenapa bisa aku gila? Coba kalian hidup sepertiku. Kalian semua tahu apa memangnya? Padahal aku sudah hidup dengan keras. Hidup seperti layaknya orang bodoh. Nah, itu isi captionnya Mina X AOA ini ya. Dan itu sangat mengejutkan. Gue sumpah gue kaget lihat fotonya gitu. Walaupun gue tidak takut darah, tapi gue sempat posting di IG story gue. Gue nanya, duh kenapa nih Mina? Terus tiba-tiba banyak yang DM gue, bang jangan diposting bang, karena takutnya ada yang ketrigger takut darah. Oh iya, gue langsung gue hapus gitu kan. Gue memang kaget waktu itu kenapa tiba-tiba posting ini gitu. Dan melihat captionnya Mina ini, sepertinya ini ditujukan, sepertinya ya guys, ini ditujukan ke netizen gitu. Kayaknya di Korea dia diserang deh guys abis kejadian kemarin. Soalnya ada kata-kata, kalian bilang ini untuk mendapatkan simpati ya? Ayo coba kasih aku simpati yang banyak. Nah ini kan ditujukin ke orang-orang yang nuduh dia untuk dapat simpati doang gitu. Jadi ya ini berbahaya gitu. Dan apa yang gua nggak tahu itu beneran tangan Mina apa enggak yang difoto sama Mina gitu, dan itu beneran darah apa bukan, tapi bisa jadi kan beneran. Kalau beneran kan ini bahaya banget gitu. Dan gua harus ngomong ini sih, kalau memang itu beneran terjadi, maka gua agak mempertanyakan circle atau lingkungannya Mina gitu, keluarganya, sahabat-sahabat terdekatnya. Karena kalau dia bisa melakukan itu kan berarti dia tinggal sendirian ya sekarang. Maksudnya nggak ada orang yang ngawasin gitu, sehingga dia bisa ngelakuin kayak gitu. Sementara kita semua tahu kalau mentalnya Mina itu lagi unstable. Udah berapa lama gitu dia sering melakukan hal-hal atau posting hal-hal kayak gini gitu. Harusnya dia tuh ditemenin, bener-bener ditemenin 24 jam bahasanya gitu. Jangan sampai kecolongan. Nyawa tuh sangat berharga gitu. Bang, ini gara-gara Jimin ya bang? Ya mungkin karena awalnya memang dipicu dari pembulian dia yang selama itu gitu. Tapi Jiminnya sendiri kan sekarang udah kena ganjarannya bahasanya gitu. Dan Mina ini udah dapet pembalasan gitu. Jadi ini udah bukan cuman sekedar bully, tapi memang mentalnya lagi unstable gitu. Harus bener-bener di terapi gitu. Jadi nggak boleh ditinggal. Gue takut, gue ngeliat itu kemarin, gue langsung yang kayak aduh deg-degan. Gue langsung kayak jangan sampai gitu. Udah, semoga sampai detik ini nggak ada berita lagi lanjutannya yang menjelaskan ada apa yang terjadi dengan Kwon Mina gitu. Gue berharap sih yang terbaik terhadap keadaannya Kwon Mina ini gitu. Semoga nggak ada apa-apalah gitu. Tapi ya itu harapan gue, semoga circle-nya bener-bener menjaga dia banget gitu. Dan untuk kita netizen, kemarin juga ada yang nanya gue, bang kalau udah kayak gini kita sebagai fans bisa apa bang? Gue nggak tahu harus jawab apa. Kita cuma bisa doa dan spread love aja kayaknya. Cuman kita tulis yang baik-baik di komentarnya gitu, minimal membantu Mina membaca kalau dia banyak yang support. Walaupun gue tahu kalau mental orang lagi kena atau unstable gini, komen baik pun dia nggak akan terlalu menghiraukan. Dia akan lebih menghiraukan komen buruk gitu. Misalnya ada 100 komen nih, 99 komen baik, ada 1 komen jahat. Komen jahat itu yang kepikiran terus sama dia. Makanya bingung, emang harus lingkungannya yang bener-bener nge-treat dia dengan baik, jagain dia dengan baik. Jadi semoga orang-orang di sekitarnya, lingkungannya bener-bener menjaga Mina. Gue takut kalau ada yang, gue nggak berani ngebayanginnya. Kalau ada yang lewat lagi, ya semoga Mina lebih baik, amin ya Allah. Semoga Mina sembuh, amin.
Selanjutnya masuk ke berita kedua guys. Berita kedua ini datang pagi ini dan benar-benar mengejutkan gue. Gue bener-bener shock. Adek gue baca berita ini nangis guys. Ini dia sampai sekarang masih nangis tuh. Dia nonton ulang episode Running Man. Dia nonton ulang waktu Kang Gary keluar dari Running Man. Dia nangis banget nih sekarang. Gua cek faktanya dulu ya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul Lee Kwang Soo dikabarkan mundur dari Running Man. Nih si beritanya guys, dikutip dari Joy News 24, Lee Kwang Soo dikabarkan akan mundur dari jajaran cast Running Man. Agensinya menyatakan kepada My Daily bahwa akan memberikan pernyataan resmi nanti. Sementara itu Lee Kwang Soo telah bergabung dengan cast selama 11 tahun. Update kepada News One, agensi mengumumkan bahwa Lee Kwang Soo mundur karena alasan kesehatan. Berikut adalah isi pernyataannya. Ini isi pernyataan agensinya. Selamat pagi, ini adalah King Kong by Starship. Dengan berat hati kami memberitahu kalian bahwa aktor Lee Kwang Soo akan mundur dari program SBS Running Man untuk terakhir kalinya dan syuting terakhir pada hari Senin 24 Mei. Lee Kwang Soo terus-menerus menjalani perawatan rehabilitasi karena cedera yang disebabkan oleh kecelakaan tahun lalu. Tetapi ada kondisi yang sulit untuk dipertahankan selama syuting. Jadi setelah kecelakaan itu, setelah diskusi panjang dengan para member, kru produksi dan agensi, kami memutuskan untuk meluangkan waktu untuk mengatur kembali tubuh dan pikirannya. Tidak mudah membuat keputusan untuk mundur karena itu adalah periode yang panjang selama 11 tahun. Tetapi kami sampai pada kesimpulan bahwa dia membutuhkan waktu untuk menunjukkan figur yang lebih baik dalam beraktivitas di masa depan. Kami dengan tulus berterima kasih atas minat dan cinta yang telah kalian kirimkan kepada Lee Kwang Soo melalui Running Man, dan Lee Kwang Soo akan menyambut kalian dengan penampilan yang sehat dan cerah. Terima kasih. Wah, gua mau nangis bacanya. Ya ampun. Abis berita ini muncul berita lagi guys bahwa Running Man tidak berencana mencari pengganti Lee Kwang Soo, dan katanya mana tuh tadi beritanya, Running Man ini beritanya, meski berpisah tim Running Man sebut Kwang Soo sebagai eternal member. Waduh, gua nggak mau bacain lagi. Ini sumpah gua sedih banget. Aduh. Yang udah lama ngikutin gue tahu, yang follow Instagram gue pasti tahu, gue tuh adalah fans garis keras Running Man. Gue itu nonton Running Man setiap minggu guys, gak pernah kelewat satu episode pun. Dan gue bener-bener nonton Running Man dari episode 1. Gue bahkan pernah bahas Running Man nih di video gue yang ini, waktu Running Man katanya akan dibuat versi Indonesianya gitu. Jadi aduh, ini berita yang nggak boleh nangis. Jadi gini, Kwang Soo itu perannya sangat vital guys di Running Man. Ya, semua runners fans Running Man pasti tahu kalau vital banget peran Kwang Soo di Running Man. Kalau dalam dunia komedi, perannya Kwang Soo di Running Man ini keset sebutannya. Maksudnya gimana bang? Ya dia itu bagian yang dicenginnya, bagian gong lucunya gitu. Dan Kwang Soo kan bener-bener gak malu-malu untuk nunjukin kelucuannya gitu, untuk nunjukin hal yang memalukan gitu. Kalian tahu lah pasti kayak ekspresi dia yang kayak gitu-gitu, yang atau joget-joget dia, aduh susah terus. Intinya peran di Kwang Soo tuh sangat vital, apalagi sekarang. Mostly kelucuan dari episode Running Man itu hampir gue bilang berapa persen? 40% tuh datang dari Kwang Soo gitu. Walaupun member lain yang lucu, tapi biasanya joke atau objek dari joke-nya adalah Kwang Soo gitu. Jadi peran Kwang Soo tuh sangat vital di Running Man, dan gue nggak pernah ngebayangin Kwang Soo akan keluar karena dia itu kan member yang salah satu yang paling muda gitu. Gue pikir dia akan jadi yang paling lama bahkan setelah member-member tua keluar gitu. Lu kalau ngikutin Running Man kayak gue dari episode 1, lu gak akan satu yang selalu gua salut, ini selalu jadi perdebatan antara gua dan adik gua dan ke orang-orang yang suka Running Man, bahwa gua tuh adalah orang yang sangat respect, hormat, fans banget lah gua sama Lee Kwang Soo. Buat gua Lee Kwang Soo itu adalah orang yang sangat berdedikasi. Maksudnya gimana bang? Kalian kayaknya banyak yang lupa. Banyak orang yang lupa kalau Lee Kwang Soo tuh aktor guys. Dengan Lee Kwang Soo
berada di Running Man dan dia membuang harga dirinya dengan kelucuan-kelucuan yang dia buat itu, dia tuh udah apa ya bahasanya ya, mengorbankan karir keaktorannya. Maksudnya gimana? Kalian lihat deh, kalau kalian nonton Running Man itu susah banget buat ngundang aktor guys, susah banget, apalagi aktor-aktor besar kayak Lee Min Ho aja belum pernah datang, Hyun Bin, Lee Byung Hun, Lee Jung Jae, pokoknya aktor-aktor Chung Muro itu akan sulit datang ke variety show, apalagi ke Running Man. Tahu nggak kenapa aktor tuh jarang ke variety show apapun bentuknya? Karena yang dijaga sama aktor itu adalah image. Aktor itu tidak boleh punya image publik sebisa mungkin. Kenapa gitu bang? Karena jobnya aktor itu adalah acting. Dan acting dia dalam setiap drama atau filmnya itu harus berbeda-beda kan karakternya. Jadi dia nggak boleh punya image yang udah nempel di kepala publik gitu. Supaya publik tiap kali nonton film dia atau drama dia itu selalu ngelihat dia as karakter yang dia perankan gitu. Misalnya, wah ini dia jadi psikopat, oh ini dia jadi orang baik, oh sekarang dia jadi dokter yang berwibawa gitu. Jadi ketika nonton, misalnya kita nonton Lee Min Ho gitu, atau kita nonton Park Seo Joon, oh ini Park Seo Joon di Itaewon Class jadi orang miskin, di Fight for My Way jadi petinju. Nah kayak gitu, kita ngelihat dia as karakternya, karena kita nggak punya image yang kental di kepala kita tentang dia. Makanya aktor itu sering sekali tidak tampil di TV atau di variety show supaya nggak ketahuan image aslinya gimana atau kepribadian aslinya gimana. Harus menjaga itu aktor sebenarnya. Tapi Kwang Soo itu mau tampil di Running Man, ya walaupun Running Man yang besarin dia, tapi Kwang Soo itu tampil di Running Man dan terus-terusan sampai sekarang mau mempermalukan dirinya sampai akhirnya image-nya kan kental banget di kepala kita. Kalau kita inget Kwang Soo pasti lucu, pengkhianat, pelawak, joget nyamuk, pokoknya itu yang ada di kepala kita. Dan itu sangat mengorbankan karir aktingnya Lee Kwang Soo. Lee Kwang Soo akan kesulitan. Gue selalu begini ya, setiap kali gue nonton drama atau filmnya Lee Kwang Soo, itu temen gue yang nonton bareng gue pasti bilang, wah lucu banget Lee Kwang Soo. Walaupun dia aktingnya di situ nggak ngelucu, aktingnya bagus di situ, dia berusaha, misalnya akting jadi ada di film Inseparable Boss judulnya, dia jadi orang yang disabilitas gitu. Ada di drama live dia jadi polisi, di Tazah dia jadi pemain judi. Tapi setiap kali orang nonton Lee Kwang Soo, orang ketawa. Kenapa bisa ketawa? Karena udah nempel image dia di Running Man, betapa lucunya Lee Kwang Soo gitu. Jadi sebenarnya dengan Lee Kwang Soo tetap bertahan di Running Man dan dia setia banget sama Running Man, itu dia sebenarnya udah masuk untuk mengorbankan aktingnya. Sebenarnya job utamanya Kwang Soo atau karir utamanya Kwang Soo kan aktor gitu. Makanya gue respect banget sama Lee Kwang Soo. Buat gue Lee Kwang Soo itu keren banget gitu. Apa ya, orang yang sangat berdedikasi gitu dan sangat setia. Dia bilang dia nggak mau ninggalin Running Man karena Running Man yang udah membesarkan dia. Segitu hebatnya Lee Kwang Soo gitu. Jadi ketika dia meninggalkan ini, gue sedih banget. Dan alasan dia meninggalkan adalah karena cedera. Yap, kalau lo ngikutin Running Man, lo pasti tahu banget setahun yang lalu Lee Kwang Soo itu sempat cedera dan akhirnya absen dulu dari Running Man selama berapa bulan gue lupa. Dan bahkan waktu kembali, ini yang sangat mengejutkan, dia kembali dalam keadaan belum pulih total, masih pakai tongkat waktu itu, kakinya masih sakit gitu. Gue yang kayak, ini keren banget ini orang buat gue ya. Jadi apa yang dilakukan Lee Kwang Soo ini bener-bener membuat gue sedih gitu. Dan gue nggak bisa maksa dong, karena ini kan udah sakit di badannya dia guys. Kita tahu Running Man itu gamenya game fisik, dan mungkin memang tidak sanggup lagi badannya Kwang Soo untuk menahan itu karena cedera yang dialami setahun yang lalu gitu. Kalau gue maksa atau gue tetap ngotot Lee Kwang Soo tetap ada di Running Man, gue fans yang jahat dong, gue egois gitu. Tapi kalau dia keluar, gue sumpah sangat sedih gue. Ini kayaknya waktu Gary gue sedih banget, ini kayaknya lebih sedih lagi ini guys. Gue ini nahan ini. Gitu. Aduh, Lee Kwang Soo. Respect, aduh respect. Jadi itu yang bisa gue beritain. Gue yakin banyak banget runners, fans Running Man yang sedih banget. Aduh, nonton episode terakhirnya nanti gimana rasanya ya? Episode terakhir Kwang Soo ada di Running Man. Ya itu aja, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Respect pokoknya Kwang Soo. Semoga jadi bintang tamu beberapa kali nanti. Dan persahabatan dia sama anggota Running Man kan kita tahu sekuat apa gitu. Kwang Soo respect. Ya udah segitu aja video gue kali ini guys. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue. Bye.